Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan semoga saja bantuan sosial yang saat ini sedang ditunggu-tunggu akan segera cair, yaitu untuk tahap 3 yang cairnya melalui PT Pos, dan juga untuk periode atau alokasi bulan Juli Agustus yang cairnya melalui kartu KKS. Tapi di video kali ini yang akan saya bahas fokus terkait penerima bantuan sosial yang baru saja atau peserta baru sebagai penerima Bansos PKH dan juga BPNT yang tervalidasi by system. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, mulai sejak tahap 1 dan tahap 2 di tahun ini, itu ada cukup banyak KPM PKH yang baru dan juga BPNT yang baru tervalidasi by system secara otomatis. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait validasi by system. Katanya, apabila penerima bantuan sosial yang validasi by system itu cairnya berapa bulan sekali? Dan ada juga yang menanyakan terkait nominal bantuan sosial untuk jenjang anak SMP berapakah per bulannya yang diterima. Dan saya yakin ini adalah pertanyaan dari peserta baru penerima bantuan sosial, sebab biasanya KPM yang tervalidasi by system itu langsung otomatis bansosnya masuk, belum sempat diberikan sosialisasi terlebih dahulu terkait jenis bantuan sosial yang ia terima dan juga nominal bantuan sosialnya, serta berapa bulan sekali cairnya. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya yang tervalidasi by system atau peserta baru PKH maupun BPNT, silahkan disimak video ini sampai selesai. Dan buat yang lainnya yang juga baru saja bergabung di channel ini, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Oke, jadi bantuan sosial validasi by system ini ada dua jenis bantuan sosial. Yang pertama yaitu bantuan sosial BPNT program sembako. Nah, untuk bantuan sosial BPNT program sembako ini, nominal bantuan sosialnya yaitu Rp200.000 per bulan dan itu flat. Entah itu komponennya lansia, anak disabilitas, atau anak usia dini, atau anak sekolah, semuanya sama, yaitu Rp200.000. Dan kelipatannya juga terbagi menjadi dua. Apabila validasi by system yang cairnya melalui kartu KKS, berarti cairnya per 2 bulan sekali. Jadi sekali terima yaitu Rp400.000. Sedangkan apabila BPNT validasi by system yang cairnya melalui PT Pos, itu kelipatannya 3 kali atau per 3 bulan sekali. Jadi Rp200.000 dikalikan 3, terimanya yaitu Rp600.000. Nah, berikutnya yaitu terkait penerima bantuan sosial PKH atau program Keluarga Harapan yang validasi by system. Nah, terkait PKH validasi by system ini memang seharusnya perlu sosialisasi lebih lanjut, sebab untuk bantuan sosial PKH ini berbeda dengan BPNT. Kalau BPNT adalah bagian dari bantuan sosial reguler juga, tapi sifatnya komplementer. Sedangkan untuk bantuan sosial PKH ini sendiri, yaitu adalah bantuan sosial yang tunggal. Jadi, apabila Bapak Ibu menerima bantuan sosial PKH, maka berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial komplementer lainnya seperti KIP atau PIP dan juga BPNT program sembako serta subsidi perumahan dan subsidi lainnya dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Oke, jadi untuk PKH ini itu ada yang dinamakan komponen PKH. Komponen PKH ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu komponen kesehatan. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil atau ibu menyusui dan juga anak usia dini. Anak usia dini ini terhitung dari sejak baru lahir 0 tahun sampai dengan usianya 6 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan ini terdiri dari anak usia SD, SMP, dan juga anak usia SMA. Sedangkan apabila anak tersebut misalnya usianya baru 6 tahun, tapi sudah masuk sekolah SD dan di Dapodik sudah terbaca sebagai siswa SD, maka
tidak terhitung lagi sebagai komponen kesehatan, tapi dia akan beralih menjadi komponen pendidikan karena di sini patokannya yaitu Dapodik. Dan apabila Bapak Ibu memiliki anak yang sudah kuliah atau lulus SMA lalu kemudian kuliah, maka itu tidak akan terhitung lagi sebagai komponen pendidikan. Berikutnya yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu disabilitas dan diutamakan disabilitas berat. Disabilitas berat ini yaitu contohnya apabila akan melakukan sesuatu kebutuhan sehari-hari, membutuhkan bantuan dari orang lain, misalnya mau mandi, mau makan, yaitu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, komponen disabilitas yang berat seperti ini yang akan diutamakan. Kemudian yang kedua yaitu komponen kesejahteraan sosial lansia. Lansia ini yaitu patokannya di PKH berusia 60 tahun ke atas. Berikut ini untuk nominal bantuan sosial yang akan diterima KPM PKH apabila cairnya melalui PT POS, yaitu per 3 bulan sekali. Apabila komponennya ibu hamil yaitu sebesar Rp750.000 per 3 bulan, dan apabila komponen anak usia dini yaitu sebesar Rp750.000 juga per 3 bulan. Apabila komponennya anak sekolah SD yaitu sebesar Rp225.000 per 3 bulan, dan apabila anak sekolah SMP komponennya yaitu Rp375.000 per 3 bulan. Sedangkan untuk komponen anak sekolah SMA yaitu sebesar Rp500.000 per 3 bulan. Kalau untuk komponen lanjut usia yang 60 tahun ke atas yaitu sebesar Rp600.000 per 3 bulan. Dan yang terakhir yaitu komponen disabilitas berat per 3 bulannya juga sama Rp600.000. Tapi apabila bantuan sosialnya cair melalui kartu KKS yaitu kelipatan per 2 bulan atau per 2 bulan sekali cairnya. Untuk komponen anak SD Rp150.000, SMP Rp250.000, SMA Rp333.000 sekian, dan disabilitas Rp400.000, lansia Rp400.000, dan komponen ibu hamil Rp500.000. Balita, komponen balita juga sama yaitu sebesar Rp500.000 per 2 bulan sekali cairnya. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu tadi penjelasan terkait penerima bantuan sosial validasi by system. Nah, di sini sebagai informasi tambahan yang dinamakan validasi by system ini adalah masyarakat yang datanya telah ada di data terpadu kesejahteraan sosial dan berada di daftar tunggu sebagai calon penerima bantuan sosial. Masyarakat ini tervalidasi by system karena ia memenuhi persyaratan. Seperti apabila dia tervalidasi by system sebagai penerima bantuan sosial PKH, artinya ia memenuhi persyaratan yaitu tadi memiliki salah satu komponen dari yang saya sebutkan atau yang saya jelaskan tadi. Dan apabila ia tervalidasi by system sebagai penerima bantuan sosial BPNT, artinya desil sosial ekonominya itu dinyatakan layak sebagai penerima bantuan sosial BPNT, sehingga ia otomatis tervalidasi by system. Dan ini juga perlu untuk diketahui bahwa untuk bantuan sosial PKH dan juga BPNT itu ada kotanya, sehingga apabila misalnya untuk tahap sekarang tahap 3 ada kota yang kosong untuk penerima bantuan sosial BPNT, maka kota yang kosong ini akan dipenuhi dengan daftar masyarakat yang berada di daftar tunggu sebagai calon penerima bantuan sosial, masuk otomatis tervalidasi by system sesuai dengan jenis kebutuhan bantuan sosialnya. Di sana nanti akan dilihat apabila dia layak menerima bansos PKH karena memenuhi syarat tadi, memiliki komponen dan juga sosial ekonominya memenuhi syarat, maka ia tervalidasi by system sebagai penerima bantuan sosial PKH. Dan juga apabila dia tervalidasi by system sebagai penerima bantuan sosial BPNT, artinya pada tahap itu bantuan atau penerima bantuan sosial BPNT sedang ada kuota yang kosong, sehingga beberapa KPM tervalidasi by system untuk memenuhi kota yang kosong tersebut. Baiklah, itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini.
Tapi pastikan nonton videonya sampai habis terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Jangan sampai pertanyaan yang diajukan sebenarnya sudah saya bahas di video tersebut. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.